Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafid Al-Fikri, NPM 1911011084. Izin mengerjakan tugas individu mata kuliah inovasi pembelajaran dengan pernyataan, dengan adanya kehadiran internet sebagai salah satu sumber untuk mendapatkan ilmu dari berbagai belahan dunia, maka peserta didik lebih cenderung mengakses pengetahuan dari internet daripada membaca literatur kepustakaan dari berbagai penerbit. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya dunia pendidikan bersikap terhadap fenomena tersebut, mengingat sekarang tidak mungkin menyingkirkan internet sebagai sumber belajar yang memiliki potensi besar. Baik, memang keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Seperti googling informasi dari internet bermanfaat. Internet sendiri adalah gudang informasi terbesar yang pernah dibuat, jadi mencari informasi dapat lebih mudah. Dan ingatlah, bagaimanapun sumber belajar itu penting. Tetapi jika pertanyaan lebih baik googling internet atau membaca buku literatur kepustakaan, maka jawabannya adalah membaca literatur kepustakaan. Karena dalam buku atau dalam literatur kepustakaan terdapat sebuah sastra yang menawarkan lebih dari sekedar informasi. Sastra sendiri adalah pengalaman, seperti membaca sinopsis plot, deskripsi karakter, dan daftar isi atau daftar tema dapat menyampaikan kekayaan bahasa dengan baik. Sebuah buku memiliki kekuatan untuk membuat kita benar-benar lupa bahwa kita sedang membaca sebuah buku. Ada sebuah bacalah buku sebanyak mungkin, seperti yang dikatakan George R. Martin. Seorang pembaca hidup 1000 nyawa sebelum dia mati. Orang yang tidak pernah membaca hanya hidup satu kali. Ada dua faktor, dan faktor tersebut yang dapat kita rubah agar minat membaca itu semakin tinggi, minat membaca buku semakin tinggi. Yang pertama, ada faktor lingkungan. Lingkungan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang, di mana keperbedaan dan pola pikir seseorang akan terbentuk dari lingkungannya. Dengan membuat lingkungan yang menarik seseorang untuk membaca buku, seperti membuat perpustakaan pribadi, menaruh banyak buku cerita, dan membuat ruangan yang tenang, sejuk, dan rapi, yang dapat mendukung minat untuk membaca. Yang kedua, ada faktor motivasi. Motivasi sendiri sangat berpengaruh dalam hal minat seseorang. Dengan motivasi dapat mendorong seorang untuk melakukan sesuatu. Yang diperlukan agar seorang lebih suka membaca buku daripada informasi dari internet adalah memotivasi atau mendorong seseorang agar tertarik membaca buku. Misalnya, dengan cara memberitahu bahwa buku lebih baik daripada membaca melalui internet atau smartphone dan lain-lain, atau PC. Dengan membaca buku membuat kita lebih rileks daripada membaca melalui PC atau smartphone. Walaupun sama-sama membaca menggunakan mata, namun ketika kita membaca melalui smartphone membuat mata kita lebih banyak terpapar cahaya dan radiasi, dan membuat mata kita lebih cepat lelah. Contoh informasi ilmiah yang terdapat di internet seperti Google Scholar. Google Scholar itu sendiri adalah mesin pencarian secara khusus untuk jurnal maupun skripsi. Ada ScienceDirect.com, situs yang satu ini tempat kamu mendapatkan artikel, jurnal, dan buku, sama saja seperti Google Scholar tadi. Ada lagi, ada lipi.go.id. LIPI sendiri singkatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, merupakan lembaga pemerintahan non kementerian, tapi koordinatornya adalah Kemenristekdikti. Dan di sini ada contoh web yang tidak benar, seperti layarkaca21.co.id adalah bersihkan film-film terbaru, namun film tersebut adalah film perbajakan ilegal yang dapat membuat rugi dari pihak studio untuk pembuatan film. Ada Get Free Book, berisikan buku-buku ilegal bajakan yang tidak diizinkan oleh penerbit. Dan Dark Web adalah situs yang dilarang di Indonesia sendiri. Web ini banyak berisikan jual beli barang-barang ilegal seperti narkoba, senapan, hingga manusia. Perbedaan mendasar dari tiga contoh tersebut adalah situs web yang baik memiliki tujuan yang baik, tidak menyalahgunakan internet, dan kegiatan negatif. Situs web yang baik juga memberikan informasi aktual dan realita. Situs web yang baik adalah situs web yang tidak memberikan informasi yang baik dan mendidik, memiliki tujuan yang buruk dan merugikan orang lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.